Ibu, bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalam. Kabar baik? Sehat? Waras? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tadi kita mendengarkan pewartaan bacaan pertama yang membuat kita, kalau kita cermat, terheran-heran. Tuhan Allah memberikan syarat berapa? Ayo kelingan ora. Berapa? 50. Ditawar sampai berapa? Sampai 10. 10 itu apa? Orang benar. Dan aku tidak akan memusnahkan kota ini kalau ada 10 saja orang benar. Kira-kira kita ini orang-orang benar atau orang-orang salah? Bapak Ibu, saudari-saudara, ini orang-orang benar atau orang-orang salah? Kok bingung rodoan? Kemarin belum lama kita mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan santo milenial pertama di dunia ini, yaitu Beato yang besok 7 September akan dikanonisasi jadi santo, Beato Carlo Acutis. Ketika balita, ketika diajak ke berbagai tempat melewati gereja, balita loh ini, mengatakan pada ibunya, ayo ibu masuk gereja, berjumpa dengan Tuhan, berdoa, lalu meminta ibunya memberikan 1 kuntum bunga mawar ke depan Bunda Maria, patung Bunda Maria. Usia 7 tahun menerima komuni pertama, dan setelah itu mencintai Ekaristi. Usia 12-13 tahun, puji Tuhan, diberkati untuk pandai atau terampil dalam dunia digital. Dia mencari mujizat-mujizat Ekaristi, dan usia 14 tahun membuat website tentang Ekaristi, mujizat Ekaristi di seluruh dunia. Dan dia mengatakan Ekaristi jalan tol masuk surga. Bahkan dia mengatakan ketika pribadi sungguh mencintai Ekaristi, kalau sinar matahari kita ada di bawahnya, kulit kita akan coklat. Kalau kita semakin sering disinari Ekaristi, disinari Tuhan, kita akan menjadi kudus. Lalu ketika usia 14-15, dia singkatnya ya, akhirnya sakit leukemia. Sakitnya tidak lama, kurang lebih 2-3 hari. Ibu bapaknya sangat sedih, namun dia mengatakan demikian, Mama, tidak usah sedih, aku bahagia kalau aku meninggal. Karena selama hidupku, aku tidak pernah mengecewakan, melukai hati Tuhan Yesus. Karena dia punya keyakinan, aku kalau mati, aku tidak ingin mampir di api pencucian, aku ingin langsung ke surga. Dan benar, ketika dimakamkan, dia minta dimakamkan di Asisi. Bapak Uskup yang di sana terkesan, lalu banyak orang berdoa melalui Carlo Acutis. Waktu itu ada seorang usia mungkin 6 atau 7 tahun juga, anak sakit berat
kanker, menyentuh relikwi Santo Carlo, belum Santo waktu itu, menyentuh relikwi Beato Carlo Acutis, saat itu juga sembuh. Dan tidak bisa dijelaskan dengan teknologi medis. Lalu 14 tahun setelah 2006, pribadi Carlo Acutis ini 15 tahun, makamnya dibuka, jenazah masih utuh. Lalu sekarang jenazah ini ditempatkan di salah satu kapel di Assisi sana. Ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, orang benar. Apakah kita berani menjadi orang benar? Kalau Agustinus mengatakan, if you want help, beauty and holiness, love confession. Apakah kita sungguh selalu ingin membersihkan diri? Tidak hanya saat mau Paskah atau saat mau Natal ada tawaran sakramen tobat. Kalau Carlo Acutis diceritakan oleh ibunya seminggu sekali. Ini remaja, bukan orang dewasa, remaja. Nah, kiranya bisa menjadi cermin untuk kita. Apakah aku ini berupaya menjadi orang benar? Dan ketika akunnya diteliti atau dicermati oleh gereja, sekarang ada alatnya ya, untuk melihat apa yang diakses oleh seorang pribadi dari akun internetnya, akun email, dibaca sama sekali tidak pernah mencari sesuatu yang jelek. Yang dia cari mujizat-mujizat Ekaristi. Mungkin kita bisa menjadi cerminan. Yang aku cari di internet, yang kulihat di TikTok, yang ku cari di YouTube, apa? Mungkin kemudian kita bisa mengatakan, aku ini orang benar atau tidak. Yang kedua, hari ini kita Sabtu Minggu ini merayakan hari kakek nenek. Kita semua di keluarga ada kakek nenek, bahkan kita ini calon kakek nenek toh ya. Iya toh ya. Pesan Bapak Paus, kunjungi, cintai kakek nenek kalian. Berikan cinta yang berbeda di hari kakek nenek ini, yaitu tindakan sederhana dengan cinta yang luar biasa. Apa itu? Monggo. Tema hari kakek nenek ini, berbahagialah orang yang tidak kehilangan harapannya, diambil dari kitab Sirak bab 14 ayat 2. Pesan Paus mengatakan demikian. Seorang kakek nenek atau lansia yang telah memupuk harapan sepanjang hidupnya akan menjadi cahaya sejati bagi dunia. Ini pesan Paus. Seorang pribadi, kakek nenek lansia yang memupuk harapan sepanjang hidupnya akan menjadi cahaya sejati. Nah, semoga kita yang mungkin belum menjadi kakek nenek, mari kita memupuk harapan agar kita juga bisa menjadi cahaya bagi keluarga kita, sesama, dan gereja, masyarakat. Amin. Puji Tuhan. Dan untuk itu Paus mengatakan dalam kitab Sirak, kebahagiaan adalah milik mereka yang tidak kehilangan harapan. Dengan adanya AI, ini kita baru menunggu surat apostolik atau seruan Paus kita
Kemarin sudah memberi pengantar tentang AI. Saat ini AI sepertinya lebih bermartabat, lebih hebat dari manusia. Kemarin saat mau membuat lagu kesulitan, kita masukkan ke AI, tidak sampai 1 menit jadi lagu. Kalau mau buat pidato, mau buat ini, langsung ketik aja, jadi. Begitu mudahnya di zaman ini. Namun ada ungkapan, kemudahan, kenyamanan menjadi tanda kemandekan manusia. Kalau sebagai anak, sebagai pribadi, hanya mudah, gampang. 1 kali kesulitan, 1 kali tantangan, 1 kali masalah, depresi akut. Dan sudah ada banyak contohnya. Para mahasiswa, mungkin ada yang dengar, bunuh diri. Karena tidak kuat, ada kesulitan, tantangan, masalah. Nah, semoga kita boleh melihat diriku. Apakah yang kucari selama ini kemudahan? Apakah aku berani menemui, menjalani kesulitan, tantangan, masalah yang disebut oleh gereja salib? Maka kalau ada pertanyaan, apakah salib hidupmu? Semoga kita tahu. Lah kalau saja kita tidak tahu salib hidup kita, bagaimana kita akan memanggul? Setiap keluarga punya salib masing-masing. Setiap pribadi punya salib masing-masing. Apa salibmu? Dan semoga kita selalu punya harapan, dan secara psikologis harapan itu bisa dibuat dengan mudah dan meriah. Karena murah meriah, yaitu apa? Tersenyum. Namun tersenyumnya itu minimal 7 detik. Nah, mari kita coba. Bapak Ibu bisa enggak? Coba senyum 7 detik. Saya hitung 1, 2, ojo jepraprut, 3, 4, 5, 6, ojo menelengi aku kok malah dipenelengi, 7. Mengapa? Karena secara psikologis dengan senyum minimal 7 detik, kalau bisa lebih, hormon bahagia akan mengalir. Seorang ibu, seorang bapak tersenyum kepada anaknya, senyum yang tulus, yang sungguh kepada istrinya, kepada suaminya, kepada kakak adiknya, keluarga akan dialiri hormon bahagia. Amin. Semoga keluarga kita menjadi keluarga bahagia yang tidak mahal senyum. Minimal 7 detik. Tidak boleh senyum kok. Tidak boleh. Itu tidak sampai 7 detik. Minimal 7 detik. Silahkan dipraktekkan. Semoga hidup kita bahagia. Kakek nenek kita datangi. Mungkin anak-anak kita sudah lama tidak diajak ke kakek nenek. Kita datang membawa makanan yang disukai dengan penuh senyum, penuh dengan kehangatan, sehingga keluarga kakek nenek kita akan bahagia, penuh harapan. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.